Shalom, sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Puji syukur kepada Tuhan, saat pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui edisi Embun Pagi hari Selasa 1 April 2025. Kita khususkan waktu untuk mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung, Minggir Sleman. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini menjaga alam. Berdasar dari kitab Perjanjian Lama di kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 19. Namun sebelum kita mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat pagi hari ini Engkau sudah memberikan berkat bagi kami, kesehatan, pemulihan dalam tubuh kami, sehingga kami dapat memulai aktivitas karya dan pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih untuk waktu yang cukup bagi kami beristirahat. Saat pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman dari Tuhan. Bukalah hati kami agar kami dapat mendengar apa yang hendak Engkau beritakan bagi kami melalui kuasa firman-Mu. Bagi para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada, kiranya Bapak juga berkenan untuk menyertai kami semua, agar setiap pagi kami boleh mengkhususkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang Engkau tetapkan dan Engkau pilih untuk memberitakan sebagian dari firman Tuhan, Bapa berkenan untuk mentahirkan dari segala dosanya, agar layak untuk memberitakan apa yang menjadi maksud dari firman-Mu. Inilah doa permohonan yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, seperti di awal sudah saya sampaikan, bahwa Embun Pagi saat ini terambil di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 19. Saya berharap bahwa saudara-saudara nanti bisa membuka bagian kitab ini dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 19, sebab saya tidak akan membaca semuanya. Saya hanya akan membacakan satu ayat sebagai dasar renungan Embun Pagi di ayat yang keempat, demikian. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka pemberhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Hosiana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku, semua sahabat Petra dimanapun berada, pada hari Sabtu
tanggal 29 Maret 2025, umat Hindu Bali mengadakan perayaan hari besar, yaitu Nyepi. Tentu ini menjadi sebuah bagian dari umat besar Hindu untuk merayakan hari besar mereka. Di sisi lain, hari raya Nyepi bagi umat Hindu ternyata memiliki sejumlah dampak nyata pada perbaikan lingkungan. Dampak dari Hari Raya Nyepi diungkapkan oleh seorang peneliti, Nikadek Supri dari Universitas Hindu Indonesia. Mengapa? Selama perayaan Nyepi, dalam waktu 24 jam, Pulau Bali sepenuhnya diistirahatkan karena ada 4 pantangan wajib dipatuhi oleh umat Hindu yang terangkum dalam Catur Brata Penyepian. Catur Brata Penyepian itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah amati geni. Umat Hindu tidak diperbolehkan untuk menyalakan api atau lampu. Yang kemudian kedua, amati karya, artinya umat Hindu tidak diperbolehkan untuk bekerja. Yang ketiga, amati lelungan, artinya tidak diperkenankan untuk bepergian. Dan yang keempat, amati lelanguan, atau tidak boleh bersenang-senang. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu di Bali itu mendapat catatan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Bali pada waktu Hari Raya Nyepi itu betul-betul tidak ada aktivitas apapun selama 24 jam. Dan dampak dari kesemuanya itu ternyata banyak sekali. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat belajar bahwa apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita di kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang keempat, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka pemberhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Sahabat Petra, saya melayani gereja Kristen Jawa, khususnya di GKJ Kebon Agung. Salah satu dogmatika atau ajaran yang harus saya dan teman-teman ajarkan dalam kehidupan bergereja yang tertuang di dalam pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa. Di sana selain membahas kaitannya dengan apa itu Alkitab, kemudian terjadinya fungsi dan kewibawaan Alkitab, kemudian penyelamatan Allah dan gereja, dan lain sebagainya. Namun dalam sebuah bahasan yang ditulis dan harus diajarkan melalui katekisasi, itu tentang sikap terhadap alam. Jadi gereja Kristen Jawa itu memiliki maksud dan tujuan bagaimana umat itu memiliki pemahaman yang baik untuk bertanggung jawab terhadap alam atau lingkungan.
Manusia hidup di alam yang Tuhan berikan, baik itu air, baik itu segala kebutuhan yang Tuhan sediakan di dalam alam kita. Dan manusia itu menerima berkat dari Tuhan yang Tuhan sediakan melalui alam yang ada di sekitar kita. Tetapi sekarang ini kita dapat melihat dan juga mendengar bahwa alam yang kita tempati ini sudah sangat tidak baik, atau boleh dikatakan manusia itu tidak memiliki kepedulian untuk memelihara, mengelola alam yang ada di sekitar kita. Alam seringkali kemudian dieksploitasi dengan tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini supaya kemudian dapat dilestarikan dengan baik. Terjadi kepincangan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Ekosistem tidak menjadi seimbang dan terjadilah bencana alam. Beberapa waktu sekarang ini kita dapat melihat dan juga mendengar terjadinya bencana alam, banjir di mana-mana terjadi, tanah longsor di mana-mana juga terjadi, hutan yang menjadi tempat paling baik untuk menjaga kelestarian alam, pohon-pohonan yang dahulu tumbuh dengan baik, dengan kekayaan alam yang Tuhan sediakan, ternyata dieksploitasi oleh manusia dengan tidak bertanggung jawab. Artinya bahwa ketika alam yang Tuhan sediakan itu dengan sikap perilaku manusia yang tidak baik, akhirnya terjadilah banjir. Penebangan pohon-pohon yang ada di hutan itu tidak kemudian dapat menahan air, dan air kemudian meluncur dengan kuatnya dan membawa tanah yang terjadilah banjir. Hal-hal yang sederhana pun terjadi di lingkungan sekitar kita, bagaimana kemudian orang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan hal-hal yang kita lihat, membuang sampah dengan tidak bertanggung jawab di selokan, di sungai, dengan seenaknya membuang sampah limbah dari rumah tangga yang kemudian di situ terjadilah penumpukan sampah dan banjir. Coba bayangkan kalau semua itu dilakukan oleh manusia dengan tidak ramah dengan lingkungan, tentu suatu saat itu menjadi bom waktu yang kemudian berdampak pada lingkungan atau pada alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah upaya yang dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan mengkampanyekan Go Green. Go Green ini adalah gerakan peduli lingkungan yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan akibat pemanasan global. Go Green itu juga dapat diartikan sebagai ramah lingkungan. Ini disuarakan oleh para aktivis lingkungan. Namun demikian, kalau kita membaca dari bagian Alkitab kita, dari firman Tuhan, ternyata Tuhan pun juga sudah sejak dari awal menata, bahkan merencanakan bahwa lingkungan yang Tuhan berikan ini menjadi tempat yang baik, yang harus dirawat oleh kita semua, dan manusia itu kemudian harus mempergunakan alam yang diciptakan oleh Tuhan ini dengan sebaik mungkin, dengan memulihkannya. Maka di dalam firman Tuhan ini, saudara, Tuhan itu menetapkan hari Sabat. Sabat artinya berhenti. Berhenti bukan hanya untuk manusia, tetapi juga kemudian kita dapat memelihara, mengelola alam yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita ini.
Mengapa demikian? Setelah 6 tahun diolah, pada tahun yang ketujuh tanah itu akan menghasilkan hasil yang baik di dalam kehidupan manusia, sehingga di dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan menetapkan hari Sabat untuk alam supaya kemudian dapat berhenti, tidak dikelola dengan sebaik mungkin. Tanah tidak boleh ditanami tanaman apapun. Diberikan kesempatan untuk mengembalikan unsur-unsur kesuburan di dalam tanah itu. Mengapa demikian? Sebab ketika kemudian semua dapat dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan manusia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan dasar firman Tuhan ini, bahkan sekalipun di antara kita tidak merayakan hari raya Nyepi, tetapi itu menjadi sebuah waktu yang baik, yang kemudian harus kita tiru, harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab memang kemudian harus kemudian kita berikan waktu untuk Sabat, untuk berhenti melakukan sebuah karya pekerjaan, supaya kemudian tanah alam ini berguna, berdampak baik dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bertanggung jawab melestarikan alam ini dengan baik, dan ketika mengeksploitasi tentunya kita tidak boleh serakah. Orang Jawa mengatakan demikian, kalau di antara kita yang sudah berkeluarga ataupun siapapun lah begitu, ketika kita menebang satu pohon yang kita gunakan untuk bangunan rumah kita, maka kita harus menanam 2 pohon lagi supaya kemudian tumbuh lagi dan itu berguna untuk waktu ke depan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukannya dengan seimbang. Ada waktunya kita bekerja, tetapi ada waktunya juga beristirahat. Ada waktunya kita harus mengelola tanah dengan sebaik mungkin, tetapi ada waktunya juga kemudian kita akan menerima hasilnya. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya terhadap pemeliharaan Allah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima hari Sabat untuk beristirahat, kita percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan dapat menerima dan menikmati berkat-berkat dari Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, para sahabat Petra dimanapun kita berada, ini penting buat kita sekalian supaya kemudian kita bisa mempersiapkan dengan baik, dan tentunya kita tidak akan mendengar lagi terjadinya bencana alam di berbagai tempat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar dari Indonesia ini. Sekarang ini banyak sekali bencana alam terjadi. Sebaiknya kita memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab untuk mengelola alam yang Tuhan sediakan bagi kita. Usul konkret sederhana yang saya usulkan kepada saudara, kita bisa melihat, membaca di Badung, Bali, itu setiap rumah punya satu sumur, entah itu 1,5 meter atau 2 meter, yang kemudian dipasangi base beton, dan kemudian sampah-sampah rumah tangga yang basah, artinya yang tidak terpakai, bekas-bekas sayuran yang tidak digunakan, itu bisa dimasukkan di sana, dan kemudian 1 tahun ketika kemudian dikelola dengan baik itu menghasilkan pupuk yang berguna bagi kita. Itu satu contoh saja, sahabat Petra. Kita lakukan itu. Kalau Anda masih punya lahan di sekitar Anda, mari kita mulai dari situ supaya ini berdampak bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon hikmat Roh Kudus ada di dalam hati kami, sebab kami sungguh memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau sudah berfirman, supaya kami menghormati hari Sabat dan Sabat bagi alam, supaya kami tidak mengeksploitasi alam dengan tidak bertanggung jawab, tetapi dapat mengelolanya dengan baik sehingga suatu saat itu mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih atas waktu yang indah di pagi hari ini, menyegarkan ingatan dan juga tugas panggilan kami sebagai umat-Mu. Berkatilah untuk Radio Petra yang selalu menyediakan waktu bagi kami semua untuk berbagi dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati juga Radio Petra, seluruh direksi, demikian juga jajarannya, agar Radio Petra ini dapat menjadi tempat bagi kami untuk merasakan berkat-berkat dari-Mu, demikian juga informasi-informasi yang aktual yang harus kami dengarkan dan kami terima di setiap waktu. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu dan kami akan melanjutkan karya pekerjaan kami. Tuhan berkati. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra dalam kasih Kristus, embun pagi di hari Selasa 1 April 2025. Kiranya firman Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.